alurnya Yesus disalib itu kan ada keterlibatan Yudas juga gitu. Tapi Yudas Iskariot malah dibilang pengkhianat. Nah ini sebenarnya Yudasnya sendiri nih dibilang pengkhianat gimana ya? Secara nggak langsung dia kan juga membantu gitu loh, membantu gimana supaya dosa-dosanya orang Kristen itu kan bisa ditebus kan, gitu. Nah gitu, bahkan sampai aku udah menikah gini ya, tapi kan aku Islam dulu terus sudah lama gitu baru menikah gitu ya. Jadi suamiku pun sampai sekarang tuh sering nanyain gitu, aku dulu nanyain gitu ya, dulu nanyain itu gimana berarti di ajaranmu dulu gimana kayak ajaranmu Yudasnya itu ya apa aku nanya gitu loh misalnya Yudas itu berjasa apa enggak gitu. Oke, saya nangkep, sedikit nangkep sih. Nah, di sini yang saya tangkap Ya itu, terus gini Mbak, sebentar. Terus gini, jadi kayak aku langsung mikir juga kalau aku ini orang Kristen yang hidup di zaman Yesus gitu ya. Itu orang-orang yang hidup di zaman Yesus itu seharusnya gimana ya? Ngebantu seneng apa enggak gitu loh kalau Yesus disalib gitu. Karena kalau Yesus disalib kan dosa-dosanya diampuni gitu kan. oke, ya lanjut aja, biar saya dengerin dulu deh ini apa gitu, biar supaya sedikit banyaknya, ya walaupun saya nggak kenal Firman, ya ada sedikit lah gitu, mana atau menyantol di Natali. Amin, 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 Iya. amin. Ayo, Mbak Natali, Injili Kak Ica. Lanjut. Nggak apa-apa, it's okay. It's Iya, iya, siap. okay. Siap, siap. Silakan Mbak Natali. Wah, Iya, Mbak Natali terus mute. Siap. oh ini udah nggak mute ya. Iya terus Siap. gini juga sih Mbak Ica. Jadi mengenai Yesus tadi ya yang aku cari sampai ketuhanannya itu sebenarnya dari kecil kan bingung gitu ya. Dari kecil tuh bingung karena diajarinya Yesus itu Tuhan gitu kan. Padahal di ayat-ayat Bible sendiri ya kayak tadi lah ya Mbak Maria kan yang mualaf juga udah bilang gitu. Yesus sendiri bilang Yesus cuma utusan gitu. Terus di Markus Ya, 12 ayat 29 juga Yesus bilang Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, tiada yang lain selain Dia gitu. iya. Nah, banyak gitu loh ayat-ayat kayak bahkan perjanjian lama pun juga di Ulangan 4 ya, Ulangan 4 ayat 35, 6 ayat 4 gitu kan. Sama gitu loh. Dia bilang Tuhan Allah kita gitu. Nah, kalau di Markus sendiri itu loh, Mbak. Di Markus itu kan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tiada yang Markus lain 12, selain 29. Dia. Jadi di situ Tuhan Allah kita gitu. Nah, di sini Yesus kan bilangnya kita gitu. Ini bukan Tuhan Allah kalian, tapi Yesus bilang Tuhan Allah kita. Nah, kita itu kan di situ Yesus yang ngomong gitu kan. Kita itu berarti termasuk Yesus juga kan. Yesus juga gimana? Kenapa kok Yesus tuh nggak ngomong Tuhan Allah kalian? Kenapa kok Yesus nggak ngomong kayak gitu, Mbak? Iya. Oh, bisa udah kelar ya, Mbak Natali? Boleh saya ini? Ya, coba yang dari Markus 12 ayat 29 aja dulu ini gimana, Iya. Mbak? Karena di situ Yesus Gini. bilang Tuhan Allah kita. Oke. Itu tadi apa? Markus apa tadi? Yesus 12, 29. 12 ya. Tadi coba ulangin lagi, Natali. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke. Kenapa tidak dibilang kalian gitu ya? Kenapa dibilang Iya, kita? kenapa gitu? Yesus nggak bilang Tuhan Allah kalian? Oke, karena di sini dapat ayatnya di sini ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Nah, di situ karena Allah itu kan satu. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, di sini kan menyatakan berarti satu Bapa gitu. Berarti kan Allah
bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Satu Allah itu yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Nah, jadi maksudnya ini kita hidup itu cuman hanya untuk Bapa saja, Allah saja gitu. Bukan Benar-benar setuju itu, aku setuju. iya, jadi berasal dari segala dan yang untuk Dia kita hidup gitu. Jadi kita hidup itu hanya untuk Bapa gitu. Dan satu Tuhan saja. Berarti di sini kan satu Tuhan. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Nah, Ya, kalau Allah itu yaitu Bapa yang berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Yang untuk Dia nih, misalnya nih, yang untuk Dia kita hidup itu cuma satu Bapa saja gitu. Hanya Bapa saja gitu. Nah, tetapi dan satu Tuhan saja. Bukan ini kan ayat pertama. Nah, yang pertama nih ya, kalimatnya namun bagi itu yang kita. Korintus itu ya. Iya. Nah, namun ini kan tadi Natali kenapa bukan kenapa nggak ngomong ke kalian, kenapa nggak ngomong kenapa ngomong ke kita, ke ini, kenapa nggak ngomong ke kalian, kan benar nggak ya? Nah, di situ dijelasin, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, Allah itu cuma satu, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Nah, kita hidup itu hanya untuk Bapa gitu, hanya untuk Bapa gitu. Bapa itu cuma satu, Bapa gitu. Nah, dan satu Tuhan, berarti kan Bapa ini kan ini Bapa nih. Misalkan saya punya Bapa dan Tuhan satu anak gitu loh. Ngerti nggak? Nah, Bapak saya punya anak gitu. Paham ya? Bapak saya ini kan ini saya punya Bapak nih dan saya anaknya. Gitu, paham nggak di sini? Saya. Iya. Ini berarti Mbak Ica mau ke Korintus apa ke Markus dulu nih? Pertanyaannya tadi, ke pertanyaan Itu di tadi Markus, kenapa? Mbak, yang ditanyakan, Mbak, bukan di Korintus. Aku tanya yang di Markus bukan. dulu. Ini jawabannya sayang, Oh, Natali. jawabannya di situ. Iya, jawabannya di sini gitu. Nah, pertanyaan dari Natali itu, ini coba aku terangin dulu sebentar ya, Natali cantik ya. Bentar ya. Cece. Aduh, seru. Nah, jadi namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Berarti Bapa itu seperti umpamanya Bapak gitu, Bapak saya gitu. Nah, saya anaknya. Nah, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan Satu-satu, untuk Mbak. Dia Berarti kita hidup. satu Allah saja yaitu Bapa berarti ya. Ya, satu Allah saja yaitu Bapa. Nah, misalkan nih Pak Nenggolan itu siapa? Bapaknya si Ica gitu. Cuman Pak Nengnya itu nama gitu. Pak Neng ini nama kan Borneng kan, Nenggolan kan. Nah, boru saya kan Boru Nenggolan. Itu Boru Nenggolan. Itu bapak itu cuman bapaknya si Ica gitu. Ngerti nggak? Borneng itu nama nih Allah. Nah, bapak itu bapaknya si Ica gitu loh. Jadi bapaknya si Ica, bapak gitu. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan hanya untuk Dia kita hidup. Nah, jadi saya itu hidup untuk bapak saya gitu loh. Nah, hidup untuk bapak saya dan satu Tuhan saja. Nah, di situ kan dan satu Tuhan saja. Berarti kan bukan bapak dong. Tuhan ini berarti bukan bapak dong. Berarti dan satu Tuhan aja. Berarti anak dong gitu. Misalkan si Ica nih, si Ica punya apa namanya? Ini sorry, takut salah ya. Tolong diralat ya. Nah, tetapi sini hanya menjelaskan sedikit banyaknya doang. Ya, aku paham si Mbak. Soalnya di Islam juga jelasin kayak gitu. Jadi hidupku, sholatku, matiku hanya untuk Allah. Iya. Gitu. Nah, udah gitu, nih saya ini kan itu dan satu Tuhan saja. Nah, satu orang aja nih gitu, yaitu Yesus Kristus gitu. Nah, anaknya cuma satu nih gitu. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup gitu. Nah, nya itu kan Bapa gitu. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup
gitu loh. Jadi kita itu maksudnya itu kan kenapa Yesus Kristus bilang kita, karena ya aku hidup ya misalkan aku punya saudara gitu, keluarga gitu. Kita hidup hanya untuk bapak kita gitu. Jadi kita hidup untuk cuman satu bapak gitu. Nah, Tuhan Yesus Kristus itu anak yang diutus. Nah, misalkan bapak saya ngutus saya gitu, nyuruh saya beli cabai misalkan gitu. Nah, misalkan gitu ya. Jadi umpamanya gitu, jadi diutus untuk memberitakan gitu, memberitakan apa namanya, suatu firman gitu ke seluruh dunia gitu. Misalkan nih si Ica nih, bapak saya nyuruh saya itu beli roti gitu. Tapi bapak saya ini nyuruh beli roti buat dibagi-bagiin buat tetangga gitu. Nah, jadi kenapa dikatakan kita ya seperti itu ya, kita ya saya sama teman-teman, tetapi bapaknya ya cuma satu bapak gitu. Allah itu ya bapak, Nenggolan ini ya bapak saya gitu loh. Nah, kenapa dia mengatakan kita gitu loh. Oke, Nah, silakan Mbak Natali ditanggapi. Ya, iya. ya, ya. Ya, jadi ini berarti kan Mbak Icanya kan fokusnya ke Korintus ya. Oke. Jawabannya tuh sayang, Iya. bukan jawaban. Iya, jawabannya di Korintus gitu ya. Jawabannya Mbak Ica Iya. kan di Korintus. Makanya aku juga nanggapinya langsung ke Korintus aja deh. Nanti biar kita lari juga ke awal yang aku tanyain ke Markus ya. Nah, Iya. kalau di 1 Korintus 8 ayat 6, di situ original teksnya, Mbak. Original teksnya gimana? Nah, kalau di 1 Korintus 8 ayat 6, sebentar, di terjemahannya kan di situ hanya ada satu Allah saja, yaitu Iya, Bapa. betul. Ya kan, terjemahannya gitu. Dan juga satu Tuhan saja, Iya, yaitu Yesus. Yesus Kristus. Nah, terus di sini kalau kita analisa gitu ya Mbak ya, kita analisa ini kan Allah di situ ya disebut satu Allah gitu ya, disebut Bapa. Kita analisa deh, ini satu Allah disebut Bapa dan juga satu Tuhan yaitu Yesus gitu ya. Ini Allah ini nih sebenarnya dari mana gitu loh. Asal kata Allahnya aja tuh dari mana gitu. Nah, kenapa kok nggak Allah sih gitu ya? Kenapa kok pakai Allah gitu? Karena Allah itu umat Islam, kalau Allah itu umat Kristen sayang, cantik. Di bahasa apa itu kok di Kristen ada Allah gitu? Itu bahasa firman, bukan bahasa yang lain tuh bahasa firman tuh maksudnya dari mana? Maksudnya Yesus nerima wahyu terus disebutkan ada nama Allah gitu apa gimana? Kan gini, misalkan gini, kayak saya gitu ya. Ini kita ngambil misalkan kayak saya gitu. Kenapa ada bapak? Dari mana bisa tahu bapak? Ya saya anaknya, saya tahu dia bapak saya lah, si Nenggolan itu, gitu. Karena saya tahu. Enggak gitu maksudnya Mbak. Maksudnya jadi gini. Aku jelasin aja ya biar nggak kemana-mana gitu ya jalannya ya. Jadi Allah itu kan kita tahu sendiri ya. Mungkin kalau Mbak Ica karena kebanyakan terima apa yang dari gereja gitu ya. Enggak, ini logika saya sayang, bukan terima dari gereja. Enggak, saya nggak mau main gereja-gerejaan, itu nggak masuk. Kalau masuk udah jadi apologet saya. Ya jadi Mbak Ica dengerin aku dulu aja, dengerin. Ya, baik. Ya, jadi Allah itu ya. Allah itu sebenarnya di serapan dari bahasa Arab ya. Dan itu apa sih sebenarnya di Arab itu ada apa sih dengan kata Allah gitu? Itu kan adalah nama. Nah, nama Tuhan orang Islam gitu loh. Nah, itu pun sesuai dengan KBBI gitu Mbak. Jadi sesuai dengan KBBI itu nggak ada Allah, itu adanya Allah gitu Mbak. Karena itu Tuhan dalam Tuhan yang disembah orang Islam gitu loh. Dan itu asalnya tuh dari mana? Dari bahasa Arab kan gitu. Nah, Yesus tuh nggak pernah gitu loh Mbak. Kalau di Bible-nya Mbak Ica, di Bible itu Yesus tuh nggak ada
nyebut yang namanya nama Allah gitu ya. Di original teksnya loh ya, di original teksnya itu nggak pernah ada. Ini kan di 1 Korintus kan udah, namun bagi itu kan udah Sebentar, itu di bawah ada Bang Juma, biar saya turun gantian sama Bang Juma. yang apa naik? Jangan Iya. tanya-tanya dah. Naik Ki. Ya udah naik. Mana dia? Naik. Ya udah Bang Bibal, turun Ki Bang Bibal. Ya, saya turun. Saat Nandar. Nggak ada Bang Juma. Hah? Kata siapa ada Bang Juma? Kata nggak siapa ada. ada Bang Juma? 02, Juma 02. Mana? Coba dicari Nggak dulu. ada. Kalau ada nanti saya turun nggak apa-apa. Iya. Pada ketawa orang ini. Oh ada Bang Juma nih. Bang Jumanya mau naik nggak? Ada Ustaz Sugi ada. Ada Ya, Bang saya Juma turun, boleh. Bukan katanya. Bohong katanya. Ya coba. Ada. Sudah pergi katanya. Cuman udah pergi ya. Cuman liatin saya doang ya. Ada ini Bang. Nggak boleh gitu. Ini gejala awal. Awal gelap ah. Udah diam ah. Udah. Ini nggak ada. Bukan tentang Apaan? tentang perkara-perkara petunjuk, hidayah kayak gitu. Ini kan fenomena baru tuh sekarang begitu. Apaan? Udah ah. Jangan Iya, ke situ Mbak lagi, Ica. kita ngobrolin. Gimana Bang? Kita Iya, lanjut Mbak lagi ke Ica. laptop. Jangan-jangan nggak nyambung lagi apa yang saya ini. Iya, Mbak Ica. Nyambung saya Tadi kan nyambung. Iya. Oke deh kalau gitu. Thank you Berarti Bang masih tetap Ali. fokus ya. Iya. Sudah saya tarik tapi belum diterima. Nah, Mbak Ica. Nah, Ya. Lanjut. Yesus sendiri kan kalau ngomong tahu sendirilah dia di daerah mana kan, dia diutus hanya untuk orang Israel ya kan, hanya untuk domba-domba Israel kan gitu. Jadi Yesus sendiri bahasanya apa? Bahasa Ibrani, bahasa Aram gitu ya. Yesus nggak pernah di Bible sendiri apalagi ya, Yesus tuh bahasanya sana tuh dia nggak ngomong bahasa Arab, dia nggak bilang Allah gitu loh. Nah, terus Itu tapi di bahasa Arab. tapi di Bible-nya Mbak Ica itu ditulis dengan sebutannya Allah lagi. Jadi itu aku tanya gitu, itu sebenarnya kata Allah di situ, nama Allah di situ gitu ya. Dapat dari mana? Kalau mau bilang dapat dari Arab itu kan adanya Allah gitu. Nah, sedangkan Yesus sendiri nggak ngomong Allah. Yesus kan ngomongnya ya bahasanya Yesus lah ya, bahasa Ibrani, bahasa Aram. Dan tapi anehnya juga kitabnya kan Perjanjian Baru tulisannya bahasa Yunani gitu. Nah, itu juga entahlah ya kenapa, ini saya juga bertanya-tanya, Yesus dengan bahasa Ibrani, bahasa Aram, tapi kenapa difirmankan yang ada di Bible itu ngomongnya original teksnya nih udah Yunani semua gitu. Dan di situ Uhti Natalia. Theos. Uhti Natalia. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima perang yang kami cintai, Gurunda Zuma. Assalamualaikum Guru Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat Jelas. sekalian. Silakan Gurunda. Aduh. Ya, Entar dulu, Uhti alhamdulillah. Natalia belum beres. Aku cuma mau nyapa doang. Iya. Silakan Mbak Natali lanjutkan. Memastikan juga ya. Bang Juma naik aku gemeteran loh. Tapi enggak. Aku Turun berapa kilo tuh? Biasa aja pun. Makanya. Ya udah biasa Silakan aja Mbak deh. Natali dilanjut dulu. Mbak Iya. Natali. Iya, jadi gini kan, sedangkan yang bahasa Yunani itu yang ada kita lihatlah sekarang ya di 1 Korintus 8 ayat 6. Di situ original teksnya untuk Allah itu yang katanya satu Tuhan saja yaitu Bapa, di situ Theos gitu. Sedangkan Yesus gitu kan yang dibilang satu Tuhan saja yaitu Yesus, ternyata Tuhan di situ untuk Yesus disebut satu Kurios saja yaitu Yesus. Kalau dibilang Kurios itu juga Theos, kenapa Kurios lainnya nggak disebut Tuhan gitu? Lukas 19 ayat 33, orang yang punya keledai itu nggak disebut Tuhan, tetap disebut orang gitu, disebut Tuhan orang gitu, bukan Tuhan. Terus di Matius 20 ayat 8, Tuhan itu berkata kepada mandurnya, itu juga nggak disebut
Tuhan. Padahal dia kurios loh, tapi nggak diterjemahkan sebagai Tuhan, nggak diartikan sebagai Tuhan di situ. Kisah Para Rasul 16 ayat 16. Tuhan yang mempunyai penghasilan besar. Itu juga kurios, tapi nggak diartikan Tuhan, nggak diterjemahkan Tuhan. Oke. Petrus juga di 1 Petrus Petrus juga. 3 ayat 6. Sarah taat kepada Abraham, menyebut dia kuriosnya di situ tuannya, bukan diterjemahkan jadi Tuhan gitu. Dan dan jadi ini apa sih gitu loh, kalau dibilang kurios itu Tuhan gitu kan, kalau dibilang kurios itu Tuhan, kenapa kurios lainnya nggak jadi Tuhan? Kalau dibilang kurios itu bisa Tuhan, bisa Tuhan, dan kalau memang Yesus itu pasti Tuhan gitu ya, kalau Yesus itu pasti Tuhan, kenapa Paulus sendiri menulis di 1 Korintus 8 ayat 6, di situ Yesus ditulis cuma kurios. Kenapa nggak ditulis Theos yang udah pasti Tuhan? Oke. Boleh jawab nggak, Mbak? Sebentar, ini langsung aku ke Markus lagi, kembali ke Markus. Nggak apa-apa. Terus aja, Mbak. Siap. Ya, jadi itu kenapa kok Yesus kalau sudah pasti Tuhan, kenapa tidak disebut Theos gitu ya? Oke. Nah, terus kalau dibilang tadi Mbak Ica bilang dari Markus 12 ayat 29, yang saya tanya kenapa kok nggak dibilang Tuhan Allah kalian, tapi di situ Yesus bilang Tuhan Allah kita gitu ya. Itu kata Mbak Ica jawabannya 1 Korintus 8 ayat 6. Sedangkan 1 Korintus 8 ayat 6 satu Allah saja gitu kan, satu Allah saja itu Bapa gitu. Dan sedangkan di Markus 12 ayat 29 Tuhan Allah kita, tapi terjemahan di Korintus di 1 Korintus 8 ayat 6, terjemahan yang kurios itu diterjemahkan jadi Tuhan. Ini makanya aku bertanya-tanya gitu. Sedangkan kalau udah pasti Tuhan harusnya Theos dong. Kalau dibilang Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, tapi kenapa ada lagi di 1 Korintus 8 ayat 6 dengan terjemahan kurios dipaksakan menjadi Tuhan gitu. Berarti Tuhannya di Korintus sama Tuhan di Markus 12 ayat 29 udah bertentangan dong. Baik. Oke. Boleh saya tanggapi apa masih ada lagi, Mbak Natali? Boleh, itu dulu aja. Oke, baik. Saya tanggapi Mbak Natali ya. Mbak Natali masuk Muslim itu sudah berapa lama? Lama sih, dari 2016. Oke. Nah, sebelum masuk Muslim, Mbak Natali sudah menikah? Belum. Berarti Mbak Natali sesudah masuk Muslim ya menikahnya? Iya. Masuk Muslim baru menikah dengan yang agama Muslim ya? Dong, kalau udah masuk Islam ya nyari suami yang Islam lah. Iya, benar. Nah, di sini saya mau tanya, Mbak Natali, sudah banyak dapat pelajaran dong dari suami, benar ya? Tentang agama ya? Belum banyak sih, karena di Islam itu harus banyak sekali yang dipelajari, jadi belum banyak. Alhamdulillah ya, Mbak ya. Mudah-mudahan istiqomah ya. Amin. Benar nggak sih? Nah, Mbak Natali nggak nanya saya. Ini tadi aku tanya itu. Oh, nanya saya ya. Pengennya ditanya apa nih? Maksudnya gini, Mbak Natali kan sudah paham nih tentang agama Islam tuh ya. Dan Mbak Natali sudah banyak belajar nih tentang agama Islam nih dari sang suami. Belum banyak kok. Iya, maksudnya sedikit banyaknya kan sudah paham. Karena saya lihat Mbak Natali sudah hafal nih tentang begini, tentang Korintus apa segala macam. Nah, sedangkan saya buka teks itu dari typingan ya kan. Nah, udah gitu Mbak Natali nggak tanya saya, Mbak Ica kenal udah lama belum ikut Tuhan Yesus gitu. Maksudnya mengenal agama tuh udah lama, mendalamin agama tuh udah lama belum gitu. Iya. Kalau gitu Mbak Ica mendalami keyakinan yang Mbak Ica yakini sekarang nih udah lama belum Mbak Ica? Nah, itu dia Mbak. Makanya saya bilang kalau misalkan ditanya terlalu mendalam, saya nggak tahu beneran. Soalnya dari awal saya live itu saya bilang, dari live dia, awal live. Buat teman-teman semua, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu bahasa Bang Juma tuh kadang tuh
ada Jawa-Jawanya tuh kemarin saya dengar. Tahu dari mana? Nah, udah gitu saya udah bilang, saya itu dulunya itu kan nggak mengerti tentang firman Tuhan tuh. Nah, saya menikah tetapi pernikahan saya tuh kan bukan orang Kristen ya. Dia juga dari seberang gitu. Nah, udah gitu saya itu lama tuh nggak ikut ke gereja mengimanin apa yang saya tahu. Misalkan nih, guys, tolong dong, ini jawaban dari mana nih jawabannya? Nah, saya bisa iniin logika saya gitu. Tetapi kalau di sini nggak ada typingan yang bantuin saya nggak bisa jawab pertanyaan Mbak. Soalnya saya belum paham. Ntar dia makanya kemarin tuh saya bikin live tuh antara umat Kristen dan umat Islam itu gara-garanya apa? Saya pengen belajar tuh Mbak. Gitu. Iya, masa dikasihnya tentang firman udah dibilang jangan tentang firman gitu panjang kali lebar. Iya, sebenarnya gini sih Mbak Ica ya. Sebenarnya kayak aku ini Islam Maka gitu. curhat lah, ngadi-ngadi gue dikasih beginian. Nah, sekarang gini, Iya. Mbak Natali dia udah belajar tentang agama dari laki. Nah, kita siapa yang mau ngajarin saya? Makanya belajarnya kan dari mereka. Ya guru Itu ada lah. Bang Zuma bisa ajarin kok. Sat nanti. alif lah. Aduh. Kanda Yonat kan lah, beda belajar dong. keyakinan. Tanya. Gimana sih? Enggak. Gini Emangnya- Mbak Ica. Emangnya kami ini bukan laki? Gelap kan beda. Kita kan beda Gerunda, keyakinan. kan Gerunda. Kalau misalkan satu keyakinan kan enak gitu Iya. ngajarinnya. Mbak Ica, jadi Bener. gini, benar-benar Mbak Ica. Jadi gini Login lah, ngaco. Masa nggak login? Mbak. Oh. Mbak Ica. Kan Iya. kayak gini ya, aku setuju sama Mbak Ica gini. Kayak aku nih, aku kan Islam, Mbak Ica, Iya. Mbak Ica Kristen. Sebenarnya ada satu loh Mbak yang menghalang-halangi kita. Jadi musuh kita itu cuma satu gitu loh. Yang Apa itu, Mbak? ya, musuh kita cuma satu, yaitu Apa? sosok yang pengen kita itu masuk neraka gitu. Nah, Kalau saya jadi- nggak, Mbak. sebentar. Jadi kalau Oh. musuh kita ini satu dan dia pengen banget kita itu masuk neraka. Jadi supaya Iya. kita ini gimana nggak terjerembab ya sama si musuh ini ya. Sebagai Iya. umat yang beragama gitu kan. Mbak Ica Kristen, ya udah pelajari aja kitab sucinya Mbak Ica. Iya, makanya tuh ini lagi belajar nih Mbak. Mudah-mudahan saya tuh banyak belajar Mbak, doain ya Mbak ya. Tapi tadi pertanyaan Mbak itu saya udah jawab tuh, soalnya ada typingan. Nah, saya kan nggak tahu tuh isi dari 1 Korintus itu. Tetapi menurut logika saya, ya begitulah jawabannya gitu. Pertanyaan Mbak gitu kan, kenapa nggak ngomong kita? Kenapa nggak ngomong kalian? Itu jawabannya dari pertanyaan Mbak gitu. Nah, nanti kalau misalkan Mbak tanya lagi nih, nanti saya belajar lagi gitu. Tetapi ini jadi PR buat saya. Tapi nanti kita jadi debater, Mbak. Gue jujur sih, saya nggak mau jadi apologet, nggak mau jadi debater. Takut kualat saya. Gue tuh minta ini doang sih, Cak. Kalau gue pribadi tuh Apa? minta lu tuh Apa, cuy? pelajarin Biblos lu, perjanjian lama, Iya. perjanjian baru itu yang tertulis aja. Iya. Jangan pakai tafsir gitu, Bre. Iya, enggak lah, tetap lah kita kan ngambil ininya juga dong, ngambil. Ini kan ada ayatnya di sini tuh, nih yang gue kasih tahu ya. Apa? Ntar ya cuy ya, sabar. Di sini kan tadi yang 1 Korintus 8 ayat 6 tuh kan ada di sini cuy. Ntar nih, Gimana? sorry, Ada apanya sih? ada tapi di sini nggak kelihatan, nggak bisa kelihatan. Pokoknya bisa lihat lah gitu, bisa inilah. Nah, udah gitu kan di sini kan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Nah, kenapa nggak ngomong kita gitu loh? Kenapa nggak ngomong kalian gitu loh? Nah, karena di sini udah tertulis. Namun kalau begini saya bisa nerangin nih. Tetapi kalau misalkan saya nggak ada ini, saya nggak bisa nerangin gitu. Ngapain diterangin? Paulus itu orang pinter. Lah, Paulus kan orang pintar. Nah, saya bukan orang pintar, ngadi-ngadi lu cuy. Enggak. Lah, lu nggak pinter ngapain nerangin? Udah aja baca yang tertulis. Ya nggak bisa lah, yang karena udah tertulis ini gue bisa nerangin dengan logika gue, bener nggak? Ya udah, Nah. ya udah gini ya. Lu terangin, nanti Gurunda koreksi. Silahkan. Ya udah dibacain aja dulu. Coba menurut lu gimana namun itu? bagi kita, ya oke. Bang Juma, sapa aku dulu. Ketawa lu. Hai Kok- kamu, apa kabar? Baik bang. Dah mute ah.
Alhamdulillah. Yuk Iya. lanjut belajar. Iya. Udah makan, Bang? Udah. Makan pakai apa? Alhamdulillah. Pakai Duh, tangan Mbak kanan Ici ini lah. pertanyaan berat kayak gini mah. Oh iya berat ya. Mbak De datang nanti ngasih singa lagi, ntar bahaya lagi. Duor katanya. Waduh, maco. Kalau kita kan cuma ngasih ini kan. Kalau kita kan cuma kasih 1 mawar. Nih Bang Juma aku kasih 1 mawar gitu. Nah kalau Mbak De kan duor katanya. Waduh bahaya tuh nanti. Oke, gini kita lanjut lagi. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Nah, di sini kan pertanyaan si Natali tadi kan kenapa bukan kalian, kenapa nggak saya gitu loh. Nah, berarti kan Allah itu kan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Berarti kan hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa gitu. Allah itu ya Bapa gitu loh. Yang seperti tadi yang saya bilang, masa saya mau omongin lagi gitu kan? Ya coba Oh, dia bilang, coba gini Mbak Ica, pertanyaanku kan tadi Ya. sebenarnya awalnya kan bukan di situ gitu. Pertanyaanku di awal kan di Markus 12 ayat 29. Coba aja Mbak Ica buka dulu ayatnya, dibaca dulu di Markus? situ. Markus apa? Markus 12 ayat 29. Oke. Nah, di situ kan udah dibuka belum? Belum saya, bentar ya. Markus 12 12 ayat 29. ayat 29. Tinggal baca aja enak kok, Mbak. Sabar ya saya. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Benar nggak itu? Bener. Jadi di situ Yesus nyampein apa? Coba dibaca, Mbak. Hukum yang terutama, jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Yesus menjawab, hukum yang paling utama adalah dengarlah hai orang-orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu satu. Iya, itu Nah, versi lainnya. ini jawaban, ini pertanyaannya ya. Kak, Ya, kenapa di situ nervous? Enggak. Yesus nyampein apa dong berarti? Nah, menyampaikan Kasih informasi apa? Oke, menyampaikan hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, Tuhan itu satu. Esa itu kan satu. Benar nggak sih? Tuhan itu Esa itu kan satu gitu. Yesus menjawab, hukum yang paling utama adalah dengarlah hai orang-orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Nah, Tuhan itu satu. Nah, maksudnya Ya, di Tuhan sini Allah kita, gitu. maksudnya gini loh, Mbak. Tuhan maksud dari ini nih di sini yang aku ini ya logika aku ya. Sorry ya. Ini logika aku. Hukum yang terutama ya dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Allah kita. Nah, misalkan gini, Tuhan itu Esa. Nah, Tuhan itu satu. Nah, Yesus menjawab, hukum yang paling utama adalah dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Nah, Bapa itu kan tadi kan di 1 Korintus kan Bapa ya. Bapa itu Allah itu karena Bapa ya. Yang Markus dulu aja, Mbak. Markus 12 ayat 29. Iya, ini dulu, enggak, Mbak. ini maksudnya kita jelasin dulu gitu. Kenapa dari situ nanti bisa nangkep kalau misalnya Enggak, kalau kita dari bisa Markus, nawar. kalau dari Markus 12 ayat 29 di situ Yesus tuh ngasih tahu apa sih gitu di situ? Ngasih tahu bahwa Tuhan itu satu gitu loh. Jawab Betul. Yesus. Tuhan itu kan satu gitu. Siapa? Tuhan itu Siapa Esa. gitu? Siapa itu Tuhan yang dibilang satu, dibilang Tuhan itu Esa itu siapa? Allah. Oke, betul sekali itu. Memang jadi satu, ya memang satu Tuhan aja. Tuhan yaitu Allah, itu benar banget, benar-benar benar. Ya, terus Yang jadi pertanyaan? nah, berarti nggak ada yang lain gitu kan? Terus di situ Yesus bilang kan Tuhan Allah kita gitu, bukan bilang Tuhan Allah kalian gitu kan? Enggak kan? Yesus nggak bilang Tuhan Allah kalian kan? Tuhan itu Allah kita. Tuhan Iya. itu Allah kita. Kita berarti termasuk Yesus ya? Jawab Yesus.
Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Yesus menjawab, hukum yang paling utama adalah dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu satu. Nah, maksudnya itu Tuhan Allah kita itu Tuhan itu satu. Nah, maksud Tuhan Kita itu itu Allah termasuk ya. Yesus ya. Ribet amat sih, sabar dulu. Ini kan baru nangkep, gimana sih lu pada ngaco lu. Iya. Aku diem dulu. Enggak ini Oke. typingan. Oh Sabar. iya. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu satu. Yesus menjawab. Hukum yang paling utama adalah dengarlah. Hukum yang paling utama. Hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Apa perlu call the friend? Kenapa? Enggak. Sabar, Bang. Ntar dulu ah. Saya mau iniin dulu ininya. Ya kan biar supaya masuk logika gitu. Kalau kita menurutkan firman kan kadang-kadang kan memenangkan ini. Nah sekarang kan saya harus ini pahamin dulu nih. Jangan sampai saya salah jawab gitu. Harus dong. Benar nggak Bang Juma? Betul. Beragama itu harus seirama dengan akal. Tuh. Iya. Nggak boleh ninggalkan akal. Ntar bisa sedeng terbahaya. Iya betul. Sabar. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Berarti Tuhan kita itu harus Yesus. Iya Mbak. Jadi itu kan Yesus di situ kan sebenarnya dulu tuh ada orang-orang Saduki yang sedang nanya sama Yesus